Penularan COVID-19 masih belum mereda. Para petinggi partai politik peminat kursi presiden terus-menerus memoles diri di papan reklame. Selamat datang Capres Baliho. Saya Setri Yasra, inilah Opini Tempo. Politikus yang memajang wajah mereka di baliho mungkin menganggap ruang publik layaknya Facebook. Mereka berharap banyak like dan komen agar bisa terkenal. Dan dengan itu mereka punya modal ikut berkompetisi pada pemilihan presiden 2 tahun mendatang. Sayangnya momentum yang dipilih oleh para elit partai politik untuk meningkatkan popularitas itu tidak tepat. Di tengah pandemi, usaha para politikus yang jor-joran memasang wajah di berbagai pelosok itu sama sekali tak menunjukkan empati pada penderitaan banyak orang yang kelak akan memutuskan pilihan di bilik suara. Metode memenuhi tempat-tempat terbuka dengan gambar wajah itu pun ketinggalan zaman. Informasi apa yang bisa kita peroleh dari sederet baliho bergambar wajah dan slogan bombastis? Ketika rakyat butuh panduan dan bantuan yang nyata dan terukur soal pengendalian pandemi COVID-19, adu kuat baliho menunjukkan betapa berjaraknya politikus dari realitas sehari-hari yang dihadapi rakyat jelata. Setelah reformasi 98, kita berharap setiap pemilu bisa menghasilkan pemimpin terbaik pilihan rakyat. Tapi banyak orang kerap lupa bahwa ada sejumlah persyaratan penting yang harus dipenuhi agar siklus elektoral tersebut bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Pertama, transparansi dana politik. Bukan hanya buat kandidat maupun partai politik, namun juga para konsultan dan lembaga jejak pendapat yang aktif mengumumkan pergerakan opini publik. Semua aktor dalam sistem politik kita tanpa terkecuali harus mengumumkan sumber pendanaan untuk semua aktivitasnya dan bersedia diaudit. Tanpa itu, rakyat bisa terperangkap membeli kucing dalam karung. Kedua, akses pencalonan presiden harus dibuka seluas mungkin. Argumentasi bahwa presidensial threshold yang tinggi lebih menjamin stabilitas politik sudah saatnya ditinjau kembali. Terlebih jika proses penentuan bakal calon presiden di tingkat partai politik sangat didominasi kepentingan elitnya. Penetapan ambang batas presidensial threshold sebesar 20% perolehan kursi DPR atau 25% perolehan suara pada pemilu sebelumnya cenderung menutup peluang munculnya wajah baru dalam sistem politik kita. Ditambah dengan independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu, pemenuhan persyaratan di atas akan menambah kualitas keterwakilan kepentingan publik dalam proses elektoral kita. Sebagai langkah awal, Indonesia harus keluar dari jebakan sistem politik elektoral yang mengedepankan prosedur ketimbang substansi. Pemimpin tidak boleh dipilih karena bisa memasang baliho di mana-mana, melainkan karena rekam jejak dan gagasan yang cemerlang. Pandemi ini seharusnya jadi kawah candar di muka untuk pemimpin Indonesia berikutnya. Para calon presiden harus menunjukkan kualitas dirinya sebagai pelayan rakyat yang mumpuni. Pertarungan gagasan dan kebijakan perlu didorong agar publik bisa mengenal dan menimbang siapa yang terbaik. Semua itu tak bisa dilakukan melalui adu kuat pasang baliho.